Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya untuk program acara kita podcast bersama Ustadz Mas Sad Bakri SHMPD ya. Karena memang kalau kita sudah lama nggak podcast Ustadz ya, banyak sekali mereka yang tanya gitu loh, mana Ustadznya gitu ya, pergi haji apa? Oh, amin. Ya, siapa tahu nanti pergi haji lagi Ustadz. Iya. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Wah, sudah berkali-kali nantinya. Iya. Yang jelas, Ustadz, di dalam kita berislam itu harus yakin. Gitu ya. Kalau harus yakin. Kalau tidak ada keyakinan, itu berbahaya gitu loh. Oh iya. Sesuatu betul. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak yakin itu akhirnya apa? Setengah-setengah yang kita lakukan. Iya. Gitu nggak maksimal katanya. Nggak maksimal orang sekarang gitu ya. Nggak jelas. Kadang-kadang percaya yang ini, kadang-kadang percaya yang itu. Kadang-kadang juga nggak percaya sama sekali, ya ucapannya beda sama perlakuannya, gitu loh. Itu yang sangat berbahaya bagi kita. Nah, Ustadz, di fenomena kesempatan kali ini itu kita lebih banyak memandang orang-orang entah itu dari golongan atas maupun golongan bawah, gitu ya, dari golongan mereka yang punya pangkat, ya, terus kemudian di antara mereka juga yang tidak ada pangkat sama sekali. Itu kadang-kadang orang mengatakan ada satu sifat muna gitu loh, nggak ditambahi fik. Muna ya. Kalau orang sudah menyebut muna, ngerti. Gitu ya. Orang biasanya udah ngerti. Wah, itu orang itu muna. Nggak boleh kita menunjuk orang lain untuk mempunyai sifat seperti itu. Gitu. Memang nggak boleh, Ustadz. Tapi pada dasarnya itu Islam itu katanya itu sudah memberikan rambu-rambu bahwasannya orang munafik itu seperti ini gitu, gitu ya. Kan akhirnya enak kita. Iya. Karena apa yang kita sampaikan itu bukan dari kita. Jadi muna itu tadi loh. Iya. Kan enak kita. Iya. Kita hanya menyambung lidah saja. Iya. Ada juga di antara mereka itu yang memungkinkan kita menjadi hati kita menjadi miris itu. Kadang-kadang mereka itu Islam, ya. Terus mereka itu juga dalam agamanya katanya berada di satu organisasi tertentu, begitu ya. Dan dia menjadi pentolan. Tapi bencinya sama Islam itu setengah mati gitu, Ustaz. Saya juga bingung ini. Tapi saya nggak boleh sebut siapa dia, namanya atau apa. Itu akan menyakiti hati orang itu. Iya, gitu. Tapi ada. Itu yang kita bingung kadang-kadang seperti itu. Nah, ini Ustaz, di dalam Islam itu kita harus tahu ciri-ciri orang munafik itu seperti apa, Ustaz? Saya mengistilahkan sebelum masuk sana itu istilah jarkoni. Isok ngajar, ndak isok ngelakoni. Ya. Itu muna. Jadi sarung plekat didomdomi. Isok nasihat, ndak isok ngelakoni. Itu kesimpulan munah tadi itu di situlah. Kesimpulan sementaranya ya. Jadi dan itu memang realita. Omongane karo perbuatane kok ndak sinkron. Nggak sinkron gitu ya. Gitu loh. Iku mau sarung plekat ditondomi. Isok nasihat ndak isok lakoni loh. Kan nek dijelasno ngene kan enak Mas Hari. Masalah lebih indahnya, lebih pasnya dan ini lebih akurasinya dijamin tidak 100%. Mungkin beribu-ribu persen. Iya. Akurasinya itu. Kalau itu kita referensinya Al-Qur'an. Iya. Itu kitab suci umat Islam. Iya, mungkin bisa beda dengan kitab suci umat lain, nggak apa-apa. Betul.
kan beda. Ya, ajarnya beda. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita telusuri, ya, menelusuri yang kalau kita sampaikan itu, kalau dari hadis yang populer kan itu, tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3, ya kan? Ayatul munafiki salah satu. Iya. Salah satu. Tandanya orang muna itu, ya kan, kalau munafik rasanya kok. Iya. Tapi memang ya sebutannya memang munafik. Iya, munafik ya. Ada 3. Idza hadasa kadiba. Nek ngomong ngetabrus. Bojo. Nek ngomong gak podo ambek kenyataannya. Berdusta, bojo. Kadib. Kalau kadibnya berkali-kali, kadzab, tukang pendusta. Iya, tukang dusta jadinya. Iya. Iya kan? Hoak ya, hoak kalau istilah sekarang. Iya, hoak. Kalau sekarang hoak. Wa idza wa'ada akhlafa. Nek janji itu enggak ditepati. Iya. Iya kan? Janji tinggal janji. Tapi enggak pernah terbukti. Iya. Terus wa idza tumina khona, kalau diamanati berkhianat. Oh, jadi 3 tanda besar. Tanda besar. Iya. Dan tanda-tanda yang lain tidak cukup di situ. Di surat An-Nisa. Ayatnya 61. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Suratnya surat An-Nisa ayat 61. Di samping yang 3 tadi yang dominan, yang sering disampaikan oleh Nabi, hadisnya tadi, muna, ciri-ciri atau karakter sifat-sifat yang lain. Dan apabila dikatakan kepada mereka ini kepada orang muna, ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul. Ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul. Ayo kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Iya. Apa kata mereka? Ya. Ra'aital munafikin. Nah, disebut di sini. Engkau akan melihat orang-orang munafik itu. Ya, ini jelas ini ya. Jelas ya. Ra'aital munafikina yasudduna angka sududa. Mereka itu menolak, tidak mau diajak kepada Allah dan Rasul itu, mereka menolak. Yasudduna angka sududa, menolak, tidak mau. Oh, kalau ada hadis, kalau ada Al-Quran gitu sudah ditunjukkan. Tidak mau. Jadi diputer-puter. Iya. Makanya tadi di prolog pengantar Mas Hari, kok orang ini Islam, ya kan? Tapi kok memusuhi Islam? Tadi kan begitu. Iya. Artinya kan nggak masuk akal, orang Islam kok kemudian a priori mencari-cari kesalahan orang Islam sendiri, mencari kelemahan dan kesalahan orang Islam sendiri, kejelekan orang Islam sendiri. Dan itu bahkan diviralkan ya. Bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk menjatuhkan, menjelekkan, begitu ya. Dan tapi mereka mengaku orang-orang baik. Surat Al-Baqarah ayat 11, rolas kan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi, dan ketika dikatakan kepada mereka, kamu jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami ini orang-orang baik. Justru kami berbuat
kebaikan. Al-Baqarah ayat 11 rolas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun di ayat 12-nya. Justru mereka ini bukan orang-orang yang benar, tapi dia mengklaim saya yang benar, kamu yang salah. Kami ini orang-orang yang soleh. Mereka itu tidak ngerti kalau mereka itu sebenarnya nggak soleh, tapi mereka nggak merasa wahum layas urun. Nah itu. Nah ini kemungkinan juga jarang disampaikan. Jadi di surat apa tadi? An-Nisa ayat 61. Jadi mereka menolak. Ya. Nggak sami'na wa ata'na. Ya. Kalau ucapan orang mukmin itu kan tanpa reserve, tanpa harus perlu pembuktian, ya. Walaupun seandainya dibuktikan juga mesti ada benar, faktanya kan. Iya. Tapi ketika para nabi rasul dulu itu Mas Hari, ketika sudah itu kalau itu yang mengatakan Gusti Allah, wis nggak tanpa berpikir. Contohnya ya waktu Ismail mau disembelih sama siapa? Ya Ibrahim. Ibrahim kan. Wah ya Abah, memang ini kalau perintahnya Gusti Allah, kenapa Abah harus berpikir terlalu lama kan? Seperti itu. Nah, laksanakan aja. Yang pernah kan kita diskusikan lewat live di sini. Itu. Terus ini di surat An-Nisa Mas Yan. Oh berarti gini Ustaz. Iya. Orang-orang Muslim itu ketika terdengar ayat Allah begitu ya, itu tanpa reserve. Langsung diterima. Terus kemudian orang munafik itu ketika dengar ayat Allah tadi mereka masih memilih ada keuntungan enggak? Ya, ada keuntungan enggak? Itu bagi saya begitu ya. Kalau enggak ada keuntungan, no, tidak akan saya terima. Itu kan ada keuntungan. Berarti dia tidak mukhlis, tidak ikhlas menerima, tapi ada intrik-intrik, ada motivasi tendensi lain iku. Oh, begitu. Nah, ya itulah Mas Hari, perlunya dialog itu kan begitu. Jenengan menemukan sisi apa sih kok nolak? Oh, karena dicari dulu. Ada kepentingan apa? Iya. Malah mungkin kalau dengan bahasa yang kasar, ada fulus apa? Iya. Nggak ada fulusnya. Yang seperti kemarin itu saya bilang jadi duit enggak? Al-fulus, mulus, mal-fulus, mampus. Kalau dengan ada fulus semuanya lancar. Mulus. Jadi kadang-kadang orang munafik ini bersifat berlaku seperti itu. Kalau ada uang, walaupun dia itu, walaupun mungkin pekerjaan itu menjelekkan agama saya, menghancurkan agama tanpa saya. Berpikir panjang, wes gak apa-apa ngono. Kalau ada fulus, oke. Mulus. Oke. Nggak ada fulus, mampus. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Kan begini ini kan namanya cintanya gombale muki ya nggak jelas kan begitu. Jadi orang yang munafik itu memang nggak jelas, nggak mukhlis. Iya nggak jelas tadi. Tidak ke titik nol yang sering kita bacakan, tidak ke zero. Iya penuh apa? Penuh pamrih, kebohongan, penuh kedustaan. Terus ada pamrih, ada apa gitu. Asik loh Mas Hari membahas masalah munafik itu. Jadi berarti berdusta tadi sifat besar. Iya. Kalau ngomong itu berdusta. Betul. Iya. Bujui. Jadi antara kebenaran sama kebohongan. Kejujuran itu sudah nggak jelas. Ini bener apa enggak gitu. kita bingung begitu ya. Karena ciri-ciri munafik itu sudah ada pada dirinya gitu loh. Cirinya gitu ya. Terus kemudian yang kedua apa? Sering ingkar janji. Kalau berjanji bohong. Kita nggak nunjuk siapa yang bohong gitu ya. Tetapi ketika dia mau ada jabatan gitu ya, janji banyak, sebanyak-banyaknya dia berjanji. Tetapi ketika sudah menduduki satu jabatan itu lali. Lali. Janji tinggal janji hanya mimpi loh kan. Masih ingat lagunya kan? Kasihan kan? Janji. Tapi banyak sekali orang-orang yang
yang dijanjiin sama orang-orang munafik ini masih terus tergiur gitu. Iya, bahkan lewat Al-Qur'an membacakan ayat kursi kemana-mana. Begitu sudah dapat kursi, lupa sama ayatnya. Iya. Itu namanya bohong tadi, Mas. Iya, itu sifat besar. Satu, kalau ngomong bohong. Yang kedua, kalau sudah janji ingkar gitu ya. Nah, ini kan salah satu ciri gitu ya. Jangan ada pada diri kita. Jangan gitu ya. hindari itu. Dan sifat itu kemungkinan di antara kita, saya Pak Ari bisa terjadi. Bisa aja gitu. Nah, volumenya itu kalau sering janji ya ngeri, Mas. Kalau kita sering janji tapi nggak dilaksanakan. Kan kadang-kadang kita juga jujur loh. Kadang-kadang janji kan kadang-kadang sembrono Mas Ari gak ditepati. Iya, normal. Terus begitu ya. Kalau janji, kalau masalah janji ini Ustadz, kalau kita bilang janji kalau saya sama Ustadz saja, pribadi gitu ya. Ustadz nanti kita siang-siang makan, seandainya begitu ya. Itu janji pribadi gitu loh. Pribadi. Yang kena cuma Ustadz. Tetapi kalau janji secara sosial gitu loh. Janji di media massa. Ini masuk. Janji kalau sudah di depan umum itu janji pada seluruh rakyat Indonesia. Terus nggak ditepati itu kayak apa gitu loh. Jadi janji ini Masya Allah menyakitkan hati begitu banyak orang. Terus diingkari. Ya Allah. Jadi ini sudah levelnya sudah, apalagi itu janji untuk orang banyak tadi. Ini kan akhirnya masuk ini, Pak. Poin ini yang justru ini yang kita bahas di sini ini. Makanya kalau mau jadi pemimpin jangan janji-janji. Terus kalau sudah janji, pikir dulu bisa nggak saya melaksanakan janji ini. Jadi kalau saya menggarisbawahi pejabat publik, pejabat figur itu, pejabat publik itu kalau menepati janji surganya di atas sendiri. Betul. Tapi kalau resikonya kalau nggak menepati janji dan sering mengkhianati janji dan kalau ngomong getabrus, yang diomongkan tidak sesuai dengan kenyataannya, rakyat akhirnya kan tola-tole. Mana ini buktinya? Itu nanti juga resikonya pejabat publik yang demikian ini nanti. Nah, udzubillah, derajatnya menjadi sangat rendah. Dan kalau saya lihat Ustaz, sumpahnya itu Al-Quran ditaruh di kepala itu. Masya Allah. Iya ya kan? Saya bilang, Masya Allah, kok sampai segini janjinya itu janji sama Tuhan, janjinya itu janji sama kitab sucinya, tapi perlakuannya beda sama kitab sucinya. Kadang-kadang kitab sucinya tidak dijadikan landasan bagi perbuatan dirinya sehari-hari, begitu ya. Betul Mas Ari, dan itu memang tidak akan ada di orang yang mukmin yang sejati. Ini kan yang munafik tadi itu. Iya, itu yang munafik. Iya, kalau orang yang mukmin sejati saya yakin kalau dia janji malah takut kalau nggak menepati. Iya, wong Rasulullah sendiri nggak mau kok sebut sahabatnya itu munafik gitu. Enggak boleh, itu enggak boleh gitu ya. Nah, terus tapi melihat kepada gerak-geriknya, sifatnya sehari-hari, karakteristiknya, sifatnya kan begitu. Dan ini Quran yang menjelaskan. Tapi jangan ngomong nggak boleh sama saudara-saudara kita. Kamu munafik, enggak boleh gitu loh. Iya. Tapi kalau ngomong jangan munafik lo ya, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya. Oh, Pak. Jangan munafik lo ya, enggak apa-apa. Bahkan ada doanya loh Mas Ari. Ya Allah, hindari aku dari sifat munafik. Ini minta sama Allah. Oh iya. Janji aja bisa menjerumuskan kita kepada kemunafikan. Ya Allah. Kalau diingkari ya. Betul, iya. Gimana doanya tadi? Ya Allah, hindari aku ya Allah dari sifat tadi munafik. Iya. Saya takut kalau apa yang aku lakukan ini riya. Iya kan begitu. Nah kemudian tadi termasuk kalau berjanji berkhianat kan. Kalau diamanati. Terus kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga. Iya kan? Kalau dikasih amanat berkhianat. Iya. Gitu ya itu termasuk ya berbahaya ini juga. Ini ngeri-ngeri sedap ini Ustaz. ini jadi ngeri-ngeri sedap kalau dikasih amanat. Mungkin katakan yang paling RT saja gitu RT. Iya. Duit RT ditil loh. Seandainya begitu ya, kas ya. Terus kemudian kerja bakti nggak pernah dilaksanakan. Sing kongkon teko
anak buaya. Anak buah itu. Terus dia gak ono. Nah, ini. Jadi ini kalau dia dikasih amanat, dikasih jabatan, berkhianat. Iya. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Itu masih RT. Sebagai bapak juga begitu, gitu ya. Iya. Sebagai istri juga begitu. Suami juga begitu. Iya. Anak-anak juga begitu. Kalau disuruh sama orang tua ya untuk melaksanakan ini gitu, enggak dilaksanakan. Padahal ngomongnya iya gitu. Itu berkhianat. Iya. Nah, ini jadi kalau sudah khianat kasih jabatan ini levelnya bisa sampai tinggi, Ustaz. Oh iya, tambah berat lagi nanti. Iya. Wah, bisa sampai gitu. Pejabat-pejabat mulai eselon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Dan seterusnya begitu ya. Aduh, jadi ini terus kemudian Ustaz, bagaimana untuk menghindari kita dari ciri-ciri munafik ini supaya nggak ada dalam diri kita? Cirinya kita udah tahu, kita munafik itu kayak gitu. Tapi agar kita tidak munafik, nah ini. Ya. Saya juga nggak menemukan. Kadang-kadang saya munafik juga, Ustaz. Oh iya, iya. Cuma tapi caranya, volumenya ini yang harus diperkecil. Iya. Kan sampai itu masuk doa itu. Ya Allah, hindari kami ya Allah dari sifat riya, dari sifat apa? Ya sum'ah, dari sifat itu. Nah, untuk kita masuk ke bagaimana cara menghindari sifat kemunafikan itu ya kita kalau ngomong ya jangan sampai bohong. Kaburo maktan indallahi antaqulu mala taf'alun, surat Shaf. Surat As-Shaf. Ya, sungguh Allah itu sangat murka kalau kamu ngomong yang tidak kamu lakukan. Allah marah itu. Nah, makanya ketika kalau ngomong itu berpikir dulu lah. Iya. Jadi jangan sampai dusta. Iya, orang tua juga harus pada anaknya untuk agar tidak anaknya munafik. Orang tuanya harus kerjakan dulu. Nak sholat, orang tuanya sholat dulu. Nak jangan menipu, orang tuanya juga jangan menipu, gitu ya. Nak jangan korupsi, orang tuanya juga korupsi. Bapak juga ngasih makan saya korupsi. Itu kan ayat 3 Shaf. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini malah yang dipanggil orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau beriman, mengapa kamu mau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Yang dipanggil orang beriman loh Mas Hari. Untuk diingatkan, ternyata orang beriman pun bisa jatuh pada kemunafikan. Ciri-ciri ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. As-Shaf ayat 2 kalau nggak salah itu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Orang beriman yang dipanggil, tidak wahai orang-orang munafik. Lalu disebutkan, sungguh Allah murka kaburo maktan indallahi antaqulu mala taf'alun. Oh, jadi untuk menghindari itu Mas Hari, orang-orang beriman pun jangan santai-santai aja. Jadi saya juga bisa terkena munafik ini Ustaz ya. Bukan cuman kita tunduk hidung orang gitu ya. Jangan. Iya. Tapi loh. Nunjukkan balik kan. Iya. Hari juga munafik ternyata gitu ya. Iya. Baik Ustaz, untuk hari ini kita selesaikan sampai sekian dulu, saja. Nanti bisa bertahap lagi. Kita bisa bertahap. Tapi kalau pembicaraan masalah munafik ini, ciri-ciri kecilnya nanti ya. Nanti kita akan bongkar semua. Oh iya. Ciri-ciri kecilnya. Tadi kan ada 3 ciri besar. Terus kemudian ada ciri-ciri kecil. Tadi yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ayo, sarang-sarang nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.